Di sini saya Muhammad Aliansa akan mempresentasikan upaya konservasi sumber daya alam. Pengertian: sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Contoh SDA yaitu sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya tambang dan mineral. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiahnya, konservasi berasal dari bahasa Inggris conservation yang artinya pelestarian dan perlindungan. Perkembangan konservasi. Konservasi sumber daya alam di Indonesia mulai memperoleh perhatiannya pada tahun 1970-an. Sejak saat itu, konservasi sumber daya alam di Indonesia mulai berkembang. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan strategi konservasi sumber daya alam dunia. Kegiatan konservasi hayati dan ekosistemnya meliputi perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari sumber daya alamnya dan hayati beserta ekosistemnya. Dasar hukumnya: berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam terdiri dari 1. Cagar alam, 2. Suaka marga satwa, 3. Hutan wisata, 4. Daerah perlindungan plasma nutfah, 5. Daerah pengungsian satwa. Kawasan dan kegiatan konservasi hayati. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi perlindungan serta penyanggaan kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan hayati serta ekosistemnya. Dalam kegiatan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan atau konservasi in situ atau di luar kawasan konservasi ex situ. Konservasi in situ adalah konservasi jenis flora dan fauna yang dilakukan di habitat aslinya, baik di hutan, di lautan, di danau, di pantai, dan sebagainya. Konservasi ex situ adalah konservasi jenis flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Konservasi hutan. Konservasi hutan adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya terdiri dari sebagai berikut, yaitu kawasan hutan suaka alam, hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragam tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
Kawasan hutan pelestarian alam adalah dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Langkah dan strategi konservasi sumber daya alam. Pencegahan pembuangan air limbah di laut dan di sungai, melakukan reboisasi di daerah pegunungan agar resap air selalu terjaga dan untuk keseimbangan lingkungan, kegiatan penghijauan di pinggir jalan raya, daerah perkantoran, dan daerah pusat lainnya. Melakukan reboisasi di daerah pegunungan agar resapan air selalu terjaga dan untuk keseimbangan lingkungan. Memperbanyak penggunaan pupuk organik dan kandungan pupuk agar menjaga kelestarian tanah. Membuat suaka marga satwa, cagar alam, taman nasional, hutan suaka alam untuk melindungi segala keanekaragaman hayati. Meningkatkan peran Badan Lingkungan Hidup di tiap daerah, meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup serta kesinambungan. Tujuan konservasi. Dalam melakukan konservasi ada beberapa tujuan dilaksanakan konservasi sumber daya alam sebagai berikut. Memelihara proses ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan, menjaminkan keanekaragaman genetik, pelestarian, memanfaatkan jenis dan ekosistem. Peran kawasan konservasi dalam pembangunan, perkembangan usaha, pembangunan dan hasil pembangunannya, pengembangan ilmu pendidikan, pengembangan kepariwisataan dan peningkatan devisa daerah, pembangunan bidang pertanian, pendukung pembangunan bidang pertanian dan keseimbangan lingkungan alam. Terima kasih. Sekian dari saya, Muhammad Aliansah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.